Yuk kita gas lagi bro. Bahkan langit bergetar sebelum kemarahanku. Yang Ye dan siswa pelataran luar muncul dalam Zuo Xiu dan bidang penglihatan yang lain. Itu Ye yang dia tidak tampak istimewa bagiku. Biarkan aku menguji kekuatannya. Seorang siswa mengetukkan ujung kakinya ke tanah dan melompat ke udara seperti elang. Dia meraung marah di udara saat dia menembak ke arah Yang Ye seperti sinar cahaya. Pria itu membentuk cakar dengan tangannya ketika dia akan tiba di hadapan Yang Ye, dan kemudian dia berteriak keras saat dia mencakar dengan paksa di kepala Yang Ye. Suara udara yang terkoyak bergema tanpa henti di atas Yang Ye sementara tekanan mengerikan menyembur dari pria itu, dan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Yang Ye hancur berkeping-keping. Yu Wushuang dan yang lainnya dipaksa mundur berulang kali karena tekanan yang dipancarkan pria itu benar-benar terlalu kuat, dan mereka hanya berhenti setelah bergerak mundur sekitar 30 meter. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Karena kekuatan siswa pengadilan rahasia ini telah melebihi imajinasi mereka. Rasanya tidak ada orang selain Yang Ye yang bisa menjadi tandingannya. Tentu saja, itu terutama karena budidaya mereka rendah. Ekspresi Yang Ye tetap sama saat dia melihat cakar itu turun ke arahnya. Dia membalik telapak tangannya dan menjentikkan pedang Herculean ke atas. Sebuah ledakan yang teredam bergema bersamaan dengan deru kesakitan. Tekanan yang datang dari pria itu langsung menghilang tanpa jejak dan semua orang menyaksikan sosoknya meledak terbang. Tepat setelah itu, Yang Ye langsung tiba di udara di atas pria itu, dan dia menginjakkan kakinya ke kepala pria itu. Kepalanya meledak saat tubuhnya membentur tanah. Tanah bergetar hebat sementara sosoknya langsung berubah menjadi tumpukan bubur. Pedang Herculean Yang Ye ditikam ke tanah, dan tanah bergetar hebat sekali lagi sementara banyak retakan setebal lengan mulai menyebar dengan cepat ke arah sekitarnya. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat Zuo Xiu dan yang lainnya yang berdiri di tembok kota dan berkata, apakah kalian semua akan melawan saya satu persatu atau bersama-sama? Itu diam, benar-benar sunyi. Zuo Xiu dan yang lainnya tidak berbicara sepatah kata pun, dan ada ekspresi serius di semua mata mereka. Bagaimanapun, kekuatannya terlihat jelas dari itu. Murid dari pengadilan rahasia itu adalah seorang Half Saint. Sementara kekuatannya berada di peringkat terbawah di pengadilan rahasia, dia masih seorang Half Saint. Namun, Half Saint seperti itu telah terbunuh dalam sekejap. Jika mereka masih berani meremehkan Yang Ye sekarang, maka mereka benar-benar bodoh. Zuo Xiu melirik Ye Kaiying, dan tatapannya cukup dingin. Karena kekuatan pria itu tidak jauh lebih lemah dari Ye Kaiying, tapi dia langsung terbunuh bahkan ketika dia meluncurkan serangan pertama. Dengan kata lain, Ye Kaiying telah berbohong. Wajah Ye Kaiying sangat tidak sedap dipandang. Dia berpikir bahwa jika Yang Ye tidak melancarkan serangan mendadak terhadapnya, maka dia tidak akan mampu melawan bahkan jika dia bukan tandingan Yang Ye. Selain itu, dia bahkan merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, fakta sebelumnya memberitahunya bahwa dia sama sekali bukan tandingan Yang Ye. Lei Changxing bertanya, haruskah kita melawannya dalam satu pertempuran, atau kita bersekongkol dengannya? Chu Xiyuan berkata, biar saya mencobanya. Jangan melawan dia dalam satu pertarungan. Jika aku kalah, hancurkan dia bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, Chu Xiyuan mengetukkan kaki kanannya ke tanah dan melesat dari tembok kota. Dia berjalan menuju Yang Ye saat dia berkata, tak perlu dikatakan, kami benar-benar meremehkanmu sedikit. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan melakukannya lagi. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Yu Wushuang dan yang lainnya, pengadilan rahasia kita biasanya tidak menimbulkan masalah, tapi begitu terjadi, maka seluruh akademi akan gemetar di hadapan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, akademi tidak akan memiliki pelataran luar selama 3 tahun ke depan. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan melonjak keluar dari dalam dirinya, dan itu menekan ke arah Yang Ye seperti segudang gunung. Saya biasanya tidak menimbulkan masalah, tapi begitu saya melakukannya, bahkan langit bergetar di hadapan saya. Yang Ye berjalan menuju Chu Xiyuan sambil melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, pengadilan rahasia dapat dihapus dari akademi selama 3 tahun ke depan. Begitu ia selesai berbicara, 3R tingkat surga ranking pedang niat menyapu keluar dari dia, dan aura Chu Xiyuan ini itu langsung tersebar. 3R tingkat surga ranking pedang niat mata Chu Xiyuan sedikit menyipit, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia menarik kapak dan hendak menyerang saat sosok Yang Ye bergerak.
Yang Ye segera memanfaatkan Laws of Speed. Tapi kali ini, kecepatannya anehnya cukup lambat dan bahkan lebih lambat daripada saat dia tidak menggunakan Laws of Speed. Yang Ye berhenti di tempat melihat sekeliling, dan berkata, bahkan ada formasi untuk melawan hukum saya. Tak perlu dikatakan, formasi ini tidak buruk. Aku akan segera membuatmu menyadari bahwa bukan hanya formasi kita yang tidak buruk. Begitu Chu Xiyuan selesai berbicara, dia mengayunkan kapaknya ke Yang Ye, dan seberkas cahaya keluar dari pedangnya dan langsung tiba di hadapan Yang Ye. Yang Ye memegang pedang Herculean di tangannya dan hendak mengayunkannya. Namun, dia menyadari bahwa pedang Herculean berkali-kali lebih berat dari sebelumnya. Apalagi tubuhnya serasa berada di bawah gunung. Dia bisa bergerak, tapi itu sangat lambat. Jadi, serangan Chu Xiyuan telah menyerang langsung ke dadanya. Sebuah ledakan bergema. Namun, Yang Ye tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda cedera padanya. Ekspresi Zuo Xiu dan yang lainnya berubah serentak saat menyaksikan adegan ini. Jelas mereka tidak membayangkan bahwa tubuh Yang Ye akan menjadi kuat sedemikian rupa. Adapun Chu Xiyuan, dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Yang Ye tidak memperhatikan Chu Xiyuan, dan dia tak henti-hentinya mengukur lingkungan dengan harapan menemukan inti formasi sehingga dia bisa menghancurkannya. Pada saat ini, dia mengerti mengapa hanya sekitar 30 dari mereka yang bisa mempertahankan gerbang utara. Itu karena formasi seperti itu. Karena akan luar biasa bagi seseorang untuk mengeluarkan 20% atau 30% dari kekuatan biasa orang itu saat diselimuti oleh formasi seperti itu. Namun, Yang Ye kecewa. Selain bisa merasakan efek formasi, dia tidak bisa melihat tanda-tanda formasi. Karena dia tidak bisa menyadarinya, dia tidak bisa membatalkannya. Alis Yang Ye sedikit menyatu. Dia tidak terlalu peduli dengan formasi, tetapi itu memungkinkan dia untuk memahami bahwa bahkan energi hukum dapat dilawan. Namun, itu masuk akal baginya. Bagaimanapun, semua yang ada di dunia saling membalas. Jadi, tidak mengherankan jika hukum bisa dilawan juga. Jika Anda berpikir untuk menghancurkan formasi, maka Anda bisa menghemat energi Anda. Sementara itu, Zuo Xiu memimpin siswa lain keluar dari tembok kota dan tiba di sisi Chu Xiyuan. Formasi ini adalah formasi lanjutan yang dibawa kembali oleh dekan dari Central Divine Prefecture. Jika itu diatur oleh dekan dan yang lainnya, maka itu bahkan dapat menekan orang suci. Meskipun formasi yang kami siapkan lebih rendah dari mereka, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh kultivator monark realem kecil sepertimu. Chu Xiyuan menatap Zuo Xiu, biarkan aku melakukannya sendiri. Zuo Xiu menggelengkan kepalanya, prestasi dalam pedang Dao sangat hebat, tubuhnya sebanding dengan binatang iblis di peringkat tinggi dari alam setengah Sein, dan dia bahkan memiliki hukum kecepatan. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika kamu memiliki formasi untuk menekannya, dan kamu bahkan mungkin akan terbunuh. Chu Xiyuan berbicara dengan suara rendah, apakah kamu meremehkanku? Zuo Xiu meliriknya dan berkata, jika kamu memilih untuk melawannya dalam pertarungan yang adil, maka aku akan segera mengizinkan pertarungan 1 lawan 1 di antara kalian berdua. Karena pertempuran ini tidak adil, biarkan saja itu sangat tidak adil. Jika tidak, itu tidak ada artinya bahkan jika Anda menang. Karena kau bukan tandingannya tanpa formasi untuk menekannya. Chu Xiyuan berbicara dengan keras, hapus formasi dan biarkan aku melawannya sendiri. Zuo Xiu melirik Chu Xiyuan dengan acuh tak acuh dan berkata, jika dia tidak tertekan oleh formasi, maka dia akan dapat langsung membunuhmu dengan hukum kecepatan. Bukan hanya Anda, dia bahkan akan dapat langsung memusnahkan banyak dari kita sebelum kita dapat melakukan apapun. Ketika dia berbicara sampai titik ini, wajah Zuo Xiu berubah muram. Gu Qianfan memberi saya otoritas dan tanggung jawab penuh atas pengadilan rahasia ketika dia pergi ke kultivasi tertutup. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun jika Anda menolak untuk mematuhi perintah saya. Wajah Chu Xiyuan menjadi dingin, dan dia akan berbicara ketika Lei Changxing berbicara dengan tiba-tiba, baiklah, kita akan menyelesaikan perselisihan internal kita nanti. Sekarang, mari kita berurusan dengan instruktur pelataran luar ini dan para kecil dari pelataran luar itu dulu. Ye Kaiying berbicara dengan tiba-tiba, gadis-gadis dari pelataran luar itu sangat tampan. Memang, orang yang disebut Gongsun itu menatap Li Qingyi dan yang lainnya, kakak Zuo Xiu, bisakah kita menjaga wanita-wanita itu tetap hidup nanti? Mari bersenang-senang dengan mereka sebelum kita membunuh mereka. Kalau tidak, itu benar-benar akan sia-sia.
Lei Changxing melirik Yu Wushuang dan yang lainnya, dan kemudian dia berbicara dengan datar, karena mereka telah memilih untuk memperlakukan kita sebagai musuh, maka kita tidak harus memperlakukan mereka sebagai sesama siswa. Ketika dia berbicara sampai titik ini, senyuman yang sedikit jahat muncul di sudut mulutnya, jadi kita akan membiarkan mereka tetap hidup untuk sementara waktu sehingga kita bisa mengajari mereka bagaimana menjadi wanita yang pantas. Itu ide yang bagus, Chu Xiyuan menambahkan. Zuo Xiu melirik Li Qingyi dan yang lainnya, kalau begitu biarkan mereka tetap hidup. Siswa lain dari pengadilan rahasia langsung tertawa ketika mendengar ini. Sementara itu, Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba, apa kalian semua sudah selesai? Tatapan Zuo Xiu turun ke Yang Ye sementara ejekan menutupi sudut mulutnya, aku tahu kamu kuat, dan bahkan mungkin aku bukan tandinganmu dalam pertempuran 1 lawan 1. Tapi lalu kenapa dengan delay formation dan gravity formation di sini, belum lagi kalian, bahkan 10 orang dari kalian masih berada di bawah belas kasihan kami. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Aku akan mengizinkanmu untuk melihat apa yang terjadi pada siswa perempuan itu, dan kemudian kami akan membunuhmu perlahan. Yang Ye mengangguk, lalu dia melihat mereka semua sebelum dia berkata, jadi kepercayaan dirimu berasal dari formasi ini. Benar-benar menggelikan. Dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengambil langkah maju. Sebuah ledakan besar bergema, dan kemudian untaian energi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menyelimuti mereka seperti kabut putih. Formasinya hancur. Zuo Xiu dan yang lainnya tercengang di tempat. Kalian semua bisa bermimpi hidup masa lalu hari ini. Formasinya memang luar biasa, dan itu sama sekali tanpa jejak. Bahkan Yang Ye tidak dapat melihat jejaknya dengan kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya itu masih akan mengungkapkan bentuk aslinya di dalam domain pedangnya. Begitu dia mengaktifkan domain pedang, Yang Ye segera menemukan jejak formasi. Karena itu terlihat olehnya, dia bisa langsung menemukan kekurangannya dengan persepsi hati pedang tercerahkannya. Jika itu adalah orang lain, maka orang itu mungkin tidak dapat menghancurkan formasi bahkan jika orang itu dapat menemukan jejaknya. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang sangat maju. Sayangnya, Yang Ye yang berdiri di dalam formasi. Pembudidaya pedang menghancurkan semua teknik dengan satu ayunan pedang. Itu tidak hanya dikatakan untuk bersenang-senang. Saat formasi itu pecah, sosok Yang Ye lenyap di tempat. Pilar darah melesat ke udara sambil disertai dengan kepala. Itu adalah kepala Lei Changxing, dan matanya masih membawa ketidakpercayaan dan kebingungan saat kepalanya melayang di udara. Dia bingung dengan kemampuan Yang Ye untuk memecah formasi, dan dia merasa tidak percaya karena dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari Yang Ye. Anggota pengadilan rahasia bukan sampah, tentu saja. Jadi segera setelah Lei Changxing dimusnahkan dalam sekejap mereka semua pulih dari keterkejutan mereka. Serang bersama membunuh, suara Zuo Xiu bergema. Semuanya segera menciptakan penghalang energi yang mendalam di sekitar mereka, dan kemudian mereka menyerang dengan liar ke arah Yang Ye. Meskipun mereka menyerang dengan tergesa-gesa, itu sama sekali tidak kacau. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Beberapa menyerang dari atas, beberapa datang dari kedua sisi, beberapa menyerang dari depan. Namun, mereka melihat dengan ngeri bahwa sosok Yang Ye telah lenyap pada saat yang sama saat mereka menyerang. Mendesis. Sementara itu, sebuah kepala tiba-tiba terbang ke udara, dan darah juga naik. Kepala itu bahkan belum jatuh ke tanah saat kepala siswa lain terbang ke udara. Seberapa menakutkan Laws of Speed. Jika Yang Ye tidak mengandalkan kekuatan tubuhnya hari itu, bahkan dia akan langsung dibunuh oleh Nanke. Selain kekuatannya, itu juga sedikit keberuntungan yang membuatnya bisa mengalahkan Nanke. Jika dia tidak memahami domain pedang, dan jika tubuhnya belum pulih sedikit, maka dia pasti sudah mati itu. Adapun siswa dari pengadilan rahasia ini, mereka tidak seberuntung itu. Dalam waktu kurang dari 5 napas waktu, hanya sekitar 20 siswa dari pengadilan rahasia yang tersisa, dan ada 10 kepala berdarah tergeletak di tanah. Yang Ye tidak hanya memiliki hukum kecepatan, ia memiliki 3R tingkat surga ranking pedang niat. Jadi, tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya, dan bahkan jika mereka bisa bereaksi secara naluriah dan melawannya, mereka akan benar-benar ditekan oleh niat pedangnya. Sederhananya, tidak ada orang di sini yang cocok untuk Yang Ye.
Para siswa dari pengadilan rahasia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan banyak, tapi jika dibandingkan dengan Yang Ye. Menurut Yang Ye, mereka masih anak-anak yang belum pernah mengalami kekejaman dunia. Mundur, suara Zuo Xiu tiba-tiba bergema. Namun, dia langsung melihat bayangan hitam berkedip di depannya pada saat yang sama ketika dia selesai berbicara. Zuo Xiu merasa ngeri dan hendak mundur, tapi dia tiba-tiba merasakan dingin dari tenggorokannya. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa pedang besar tiba-tiba tiba di depan tenggorokannya, dan Yang Ye memegang gagangnya. Orang lain yang hendak melarikan diri segera berhenti bergerak, dan mereka menatap lekat-lekat pada Yang Ye kali ini, mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Sekarang, mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya instruktur pelataran luar. Sekarang, mereka akhirnya mengerti betapa bodoh dan kekanak-kanakan mereka. Sekarang, mereka tahu bahwa pengadilan rahasia telah selesai. Zuo Xiu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap mata Yang Ye dan berkata, kita telah kalah. Silakan bunuh kami. Membunuhmu? Yang Ye terkekeh, apa menurutmu aku tidak berani? Sebenarnya, saya tidak pernah menganggap kalian semua sebagai lawan saya. Apa kamu tahu kenapa? Karena kalian semua tidak layak menjadi lawan saya. Sementara itu, salah satu siswa berbicara dengan marah, Ye Yang, jika Anda ingin membunuh kami, lakukanlah. Mengapa menghina kami? Mendesis. Seberkas cahaya melintas, lalu kepala siswa itu terbang ke udara. Ekspresi siswa lain menjadi pucat, dan mereka mau tidak mau mundur selangkah. Yang Ye melirik mereka dan berkata, lihat, membunuh kalian semua semudah membunuh semut. Apakah Anda semua berpikir bahwa Anda layak menjadi lawan saya? Kamu bukan. Sejujurnya, saya sedang memikirkan sesuatu dalam perjalanan ke sini, dan itu adalah apakah saya harus membunuh kalian semua atau memberi pelajaran kepada kalian semua. Yang Ye menyeringai ketika dia berbicara. Sampai saat ini, kamu tahu. Aku sudah melepaskan niatku untuk membunuh kalian semua ketika aku tiba di sini. Itu bukan karena kalian semua, dan itu bukan karena aku tiba-tiba ingin menunjukkan belas kasihan. Itu karena siswa pelataran luar yang bersamaku. Saya tidak ingin mereka membuat musuh seluruh akademi seperti saya. Bagaimanapun, saya tidak peduli karena akan selalu ada tempat bagi saya jika akademi menolak untuk mengizinkan saya tinggal. Namun, keduanya tidaklah sama. Akademi akan menjadi yayasan mereka, dan itu akan menjadi rumah masa depan mereka. Jadi, saya memutuskan untuk hanya mengajari kalian semua pelajaran. Tapi ketika dia berbicara sampai titik ini, senyuman di wajah Yang Ye tiba-tiba menjadi sengit, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kalian semua akan benar-benar mengarahkan pandanganmu pada mereka. Selain itu, Anda bahkan bermaksud untuk bertindak melawan Wu Shuang dan yang lainnya. Sejujurnya, saya benar-benar berharap tidak lebih dari menamparkan diri saya sendiri ketika saya mendengar bahwa Anda semua bermaksud mempermalukan Wu Shuang dan yang lainnya. Apa kamu tahu kenapa? Karena aku hampir melakukan hal bodoh lagi. Ketika datang ke musuh, atau bahkan jika seseorang bukanlah musuh sejati, selama orang itu menunjukkan tanda-tanda menjadi musuh, maka mereka harus ditarik ke atas oleh akar. Mendesis. Begitu dia selesai berbicara, kepala Zuo Xiu terangkat ke udara disertai dengan pilar darah. Kalian semua bisa bermimpi untuk melewati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya lenyap di tempat. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat Yang Ye lenyap di tempat, adegan darah muncul di sini. Kepala demi kepala melesat ke langit sementara pilar demi pilar darah menyembur keluar di belakang mereka. Yu Wushuang dan yang lainnya sama-sama senang dan gugup ketika mereka menyaksikan ini. Mereka secara alami senang karena Yang Ye telah membalas dendam, dan mereka gugup karena insiden ini serius. Tidak peduli seberapa tinggi pemikiran dekan tentang Yang Ye, dia tetap tidak akan membiarkan Yang Ye pergi dengan mudah. Bukan hanya dekan, para petinggi akademi juga akan sama. Yu Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berbalik untuk menatap yang lain. Apakah kalian semua memikirkan apa yang saya pikirkan? Mereka mengangguk sebagai jawaban. Yu Wushuang mengangguk dan berkata, jika akademi tidak memiliki tempat untuknya, maka kita akan pergi bersamanya. Tapi itu akan menyebabkan kita semua kehilangan banyak hal, seperti status, reputasi, dan bahkan nyawa kita. Karena akademi mungkin tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Nona muda Wushuang, tidak perlu bicara lagi. Sementara itu, Limao Zhen tiba-tiba berkata, karena kami masih berdiri di sini, itu membuktikan bahwa kami telah membuat keputusan. Jika dia hidup, maka kita hidup, jika dia mati, maka kita mati.
Jika dia hidup, maka kita hidup. Jika dia mati, maka kita mati. Suara siswa pelataran luar yang tak terhitung jumlahnya bergema. Instruktur Sang. Pengadilan rahasia. Benar-benar sudah selesai. Tidak terlalu jauh, seorang siswa pelataran inti menatap kepala yang menutupi tanah dan bergumam pelan. Tubuhnya menggigil, dan dia bukan satu-satunya. Bahkan siswa pelataran inti lainnya juga menggigil. Mereka tidak menyadari bahwa tangan Sang Qingying juga sedikit gemetar. Meskipun dia tahu bahwa Yang Ye akan berani membantai pengadilan rahasia, mengetahui adalah satu hal, dan melihat adalah hal yang sama sekali berbeda. Jika dia benar-benar bisa mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari akademi, maka itu mungkin bukan hal yang buruk bagi akademi. Sang Qingying berpikir dalam hati. Meskipun Yang Ye kejam dan kejam, dia sangat baik terhadap dirinya sendiri, dan itu terlihat jelas dari sikapnya terhadap siswa pelataran luar. Jika Yang Ye benar-benar menjadi bagian dari akademi dan diidentifikasi sebagai bagian darinya, maka berdasarkan bakat dan potensi alaminya, dia pasti akan melampaui Sang Guan Yunhai di masa depan. Bahkan sejauh dia bisa memimpin akademi keluar dari prefektur Pain. Dengan betapa kejam dan ganasnya dia, dan ditambah dengan bakat dan potensinya yang alami, itu benar-benar bukan tidak mungkin. Namun, prasyaratnya adalah Yang Ye harus memiliki rasa memiliki akademi, dan bahwa dia bisa selamat dari insiden ini. Meskipun Yang Ye berasal dari sekolah pedang kuno dan dilindungi oleh orang suci, dia sangat sadar bahwa jika orang suci dari akademi dan terutama dekan ingin membunuhnya saat dia tinggal di akademi, maka sekolah pedang kuno tidak bisa hentikan mereka sama sekali. Kecuali leluhur pendiri sekolah pedang kuno datang sendiri. Bukan kesadarannya, tubuhnya sendiri. Semua anggota pengadilan rahasia sudah mati, dan semua kepala mereka telah dipenggal tanpa kecuali. Darah menutupi tanah. Selain itu, Yang Ye membawa semua mayat dan kepala mereka keluar kota, lalu dia menjentikkan jari berulang kali dan memakukan semuanya ke tembok kota. Saat dia menatap mayat dan kepala yang dipaku di sana di dinding, Yang Ye menghembuskan nafas ringan dan berkata, mulai sekarang dan seterusnya, pengadilan rahasia tidak ada lagi. Baik sekali, memang sangat bagus Ye Yang, kamu. Kamu bahkan lebih kejam dari yang aku bayangkan. Kamu benar-benar kejam. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari langit, aku butuh alasan untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, bahkan leluhur pendiri sekolah pedang kuno tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara itu seperti gunung berapi yang meletus di sini, dan itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu suara dekan. Para siswa pelataran luar dipenuhi dengan keputusasaan. Terima kasih Kak.